Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa hari Selasa tanggal 9 November 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Daniel pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasib, satu kasus, suatu peristiwa yang terjadi atas seorang raja, di mana raja itu memiliki begitu banyak keberhasilan dan akhirnya dia sombong, yaitu Nebukadnezar. Di sini kita melihat bahwa raja ini lupa bahwa posisi untuk menjadi raja itu adalah pilihan Tuhan. Itu ada peranan Tuhan di dalamnya, sehingga dia bisa menjadi suatu pemimpin, seorang raja. Dan dalam hal ini kita melihat dia menjadi raja yang saat itu dikatakan dia menjadi tinggi hati, keras kepala, dan berlaku angkuh. Maka dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaan diambil daripadanya. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Manusia bisa menjatuhkan orang dari tahtanya, tapi dia tidak bisa mengambil kemuliaan orang itu dari orang yang dijatuhkannya. Hal ini yang menjadi perhatian kita, bahwa ternyata yang menjatuhkan Nebukadnezar adalah Tuhan, dan yang bisa mengambil kemuliaannya juga adalah Tuhan. Sebab itu dalam hal ini kita melihat seorang raja yang sudah diangkat oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi hatinya dikatakan tidak seperti yang seharusnya. Dikatakan ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ada banyak orang tidak menyadari ada hal-hal yang terjadi dalam dirinya yang bisa menjadikan dia menjadi tinggi hati dan keras kepala serta angkuh. Hal ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena bisa saja kita berhasil, karena bisa saja kita sukses, bisa saja kita meraih keuntungan lebih dari orang lain. Tapi ingatkan dirimu, hatimu harus pada tempat yang benar. Hatimu harus pada tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di sini Nebukadnezar hatinya menjadi sombong, tinggi hati, dan keras kepala serta angkuh. Tiga sikap ini yang menghancurkan Nebukadnezar. Dan akhirnya ketika dijatuhkan dari kepemimpinannya dan diambil kemuliaannya, maka Nebukadnezar memiliki hati yang sama dengan binatang. Berbahaya sekali. Hati manusia yang Tuhan mau taruh rohnya yang baik, supaya kita lembut, kita rendah hati, tapi karena kita tinggi hati, keras kepala, angkuh, maka Tuhan mengambil kemuliaan kita. Dikatakan dalam ayat 21 dalam buku Daniel pasal 5, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu,
dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Jadi kita bisa melihat, kalau Tuhan ambil kemuliaannya dari kita, maka hal yang terjadi dengan Nebukadnezar, hatinya sama seperti binatang. Kehidupannya ada di antara binatang liar di hutan. Dan dia hidup dalam suatu alam yang ganas, yang buas. Dia tidak hidup di dalam rumah, tapi dia hidup di hutan. Dia hidup di antara binatang-binatang. Dan akhirnya, sampai dia mengakui bahwa Allah yang berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Di sini kita menjumpai ada hal yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita. Hati kita harus pada tempat yang benar. Karena ketika hati kita tidak pada tempat yang Tuhan inginkan, maka kita ada dalam suatu posisi yang merugikan kita sendiri, membahayakan kita sendiri. Dan hal-hal inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara melalui buku Daniel ini, supaya kita menjaga hati kita. Karena ketika hati tidak terjaga, dia akan mempengaruhi kepala kita. Kita menjadi keras kepala. Dan karena kita keras kepala, kita jadi angkuh. Dan dalam keangkuhan itulah kita ada dalam posisi yang siap untuk mengalami kehancuran. Kesombongan adalah biang dari segala dosa. Sebab itu mari sebagai orang percaya, ketika berhasil, ketika sukses, ketika menerima sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan, biarlah kita rendah hati. Karena ketika kita salah menempatkan hati kita pada posisi yang tidak tepat, maka kita akan melihat kemuliaan kita diganti dengan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang rusak. Karena itu waspadalah dengan kesombongan yang seringkali bisa muncul melalui pujian orang lain, melalui cerita orang lain tentang keberhasilan kita, tentang kesuksesan kita, tentang kebijakan kita yang dianggap baik, tentang pekerjaan kita yang dianggap berhasil. Maka itu bisa membuat hati ini salah tempat. Ketika hati ini salah tempatnya, kita sedang ada dalam posisi yang berbahaya. Kalau kita bayangkan dalam tubuh kita ada begitu banyak organ di dalam badan ini. Jika jantung ini bergeser, berpindah pada tempat yang lain, maka kita tidak nyaman. Kita akan merasa terganggu. Paru-paru berada dalam posisi yang tidak tepat. Ada jantung yang bengkak, ada paru-paru yang masuk cairan, sehingga semua terganggu. Kenapa? Karena mereka ada dalam posisi yang tidak benar. Mereka ada dalam satu keadaan yang tidak tepat. Sebab itu kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Nebukadnezar itu juga bisa terjadi atas siapa saja jika dia tidak memiliki hati yang rendah. Maka dia menjadi keras kepala dan menjadi angkuh. Akhirnya dia diambil kemuliaannya, dijatuhkan dari tahtanya, dan dia jadi seperti binatang hutan. Sebab itu kita berdoa, biarlah Tuhan tolong kita, karena Yesus katakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami menjaga hati kami, agar jangan kami memiliki hati yang salah seperti Nebukadnezar, yang menjadi sombong dan akhirnya keras kepala
dan menjadi angkuh. Sehingga Tuhan menjatuhkan dia, mengambil kekayaannya, mengambil kedudukannya, dan menghilangkan kemuliaannya. Sehingga Nebukadnezar jadi seperti hewan yang makan rumput dan hidup di hutan yang di tempat yang tidak wajar. Sebab itu Engkau tolong kami Bapa, pegang tangan kami. Engkau atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami ada dalam posisi yang tepat. Hati kami selalu berada di tempat yang rendah, sehingga Engkau selalu ada di dalam hati yang rendah. Engkau selalu menuntun kami untuk kami terhindar dari keras kepala dan keangkuhan, karena hati kami rendah. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Engkau sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini jam 6 sore ada ibadah Pelgrim, dimulai jam 6, dilaksanakan di ruangan Alpha Omega. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.